Shalom. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita masih berbicara tentang warisan. Luar biasa kalau saudara benar-benar memahami dan saudara kita tahu bahwa bulan ini bulan mewarisi atau bulan warisan yang ajaib. Saudara, mari kita siapkan wadah kalau kita mendengarkan ini dan jangan abaikan. Saudara dikasih, warisan membuat kita mengalami percepatan dan kemudahan. Jika warisan dikelola dengan benar akan berdampak lebih besar sampai 2 kali lipat bahkan lebih. Banyak orang tidak sadar, mungkin kadang-kadang ikut-ikutan menerima warisan-warisan. Tapi saudara, kalau saudara itu sadar tentang bahwa saudara itu kalau menerima warisan itu akan mempercepat banyak hal. Saudara, saya mengalami dalam sebuah perjalanan yang begitu gabung dengan Panglima. Saudara, saya ini orang yang dari kehidupan, kalau saya mulai ceritakan adalah kehidupan saya dilahirkan dari sebuah daerah desa yang sederhana, tapi satu hal yang saya mulai pada waktu saya mulai bertemu, satu hal yang tiba-tiba saya melihat dari pribadi beliau adalah sebuah kehidupan yang tiba-tiba saya dari kecil ingin mengalami sebuah terobosan dalam banyak hal, kemudahan. Karena saya pernah mengalami kesulitan banyak hal, dan kemudian itu detik saya melihat di dalamnya dan tiba-tiba ngalir. Makanya sekali lagi, saudara yang kasih, kalau saudara ingin mengalami warisan, menerima warisan, harus mulai saudara kenali, yaitu warisan akan menjadi milik kita melalui Kristus. Banyak orang kadang-kadang bagaimana sih caranya untuk memperoleh warisan? Bagaimana sih menerima warisan itu dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita mendapatkannya? Ada banyak orang kadang-kadang sulit, kadang berulang-ulang didoakan dan kadang-kadang ingin terima warisan dan warisan itu. Saudara, saat saudara melangkah untuk berdoa dan menerima warisan atau ingin didoakan untuk supaya mendapatkan warisan dari orang yang saudara mungkin inginkan sesuatu, saudara itu sudah tahu bahwa pertama dalam pikiran saudara, mungkin seperti Kenis tadi katakan, itu bukan dari yang namanya karena kita keturunan punya darah, atau bukan karena kita mungkin memiliki yang namanya mungkin adalah keturunan dalam arti secara darah itu. Tapi sekali lagi, di dalam Alkitab katakan bahwa kalau kita dalam Kristus, kita itu adalah keturunan Abraham dan berhak menerimanya. Dan kita tahu siapa saja yang akan kita warisin hari-hari ini. Oleh sebab itu, saudara yang kasih, warisan itu cara menerimanya adalah harus ada jalurnya. Harus ada jalurnya. Jalurnya bagaimana? Saudara, kita akan mau belajar di dalam, seperti yang saya katakan tadi di dalam Galatia 2:3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka dikatakan kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, pastikan bahwa saudara kenal Tuhan dan Tuhan punya semuanya. Dan pastikan orang yang saudara akan warisin adalah orang yang memiliki value atau nilai ilahi yang dari Tuhan. Dan saudara pastikan itu adalah saudara mengingininya, dan pastikan saudara membutuhkannya, ya. Nah, saudara yang kasih, ada hal yang akan kita warisin seperti yang saya tadi katakan, judul saya adalah warisan value 7 panggilan. Value itu adalah nilai-nilai ilahi. Karena pada waktu saudara tahu tentang nilai-nilai itu dan saudara ambil nilai-nilai itu, membuat saudara akan terhubung, mengenali nilai-nilai itu, ya, yang disebut value. Nah, saudara, ada di dalam kitab 7 panggilan. Pada waktu saya mendapatkan giliran ini, tiba-tiba saya merenungkan apa sih Tuhan yang akan saya sampaikan, dan bersyukur berhubungan dengan yang namanya yaitu 7 panggilan atau warisan. Dan warisan itu apa yang akan saya sampaikan atau apa yang akan saya terima atau akan saya minta. Dan kita itu ibadah di tempat yang namanya Bahtera. Saya tidak tahu pada waktu dikatakan ada ibadah di tempat ini, tiba-tiba ada sebuah
anugerah yang dari Tuhan itu datang gendong seluruh bangsa dan dunia, saudara. Dan saya tiba-tiba, Tuhan ini kayaknya ada yang ajaib yang akan engkau buat. Dan ingat, hari-hari ini engkau padiri rohmu pada waktu engkau berdoa. Engkau sedang berdoa untuk bangsa dan bangsa-bangsa untuk masuk bahtera. Karena ini sebuah doa yang dimana banyak orang mungkin ya akan melihat kondisi dan bangsa ini akan seperti apa, dan juga dunia ini akan seperti apa. Tapi kita rindu untuk supaya mereka diselamatkan. Tindakan profetik itu membuat keajaiban itu terjadi, saudara. Kadang hal kecil, tetapi pada waktu kita serius untuk mengerti tindakan itu, ikutan terjadi. Saya mimpi tiba-tiba, saudara. Saya ini kadang-kadang gak tahu kenapa sering mimpi gitu ya. Dan ada sebuah kapal yang besar banget itu, pada waktu ada kondisi yang tiba-tiba kayak ada api dan juga ada badai gitu ya. Tiba-tiba ada sebuah jalur yang menuju ke laut, dan di laut itu ada kapal yang sangat besar. Dan memang pada waktu itu ya tiba-tiba di kapal itu banyak orang yang mengatakan, terima kasih Tuhan, terima kasih ada jalan. Saya tidak tahu artinya, tapi karena semua orang pada waktu yang sudah masuk kapal itu tiba-tiba terima kasih Tuhan kok ada jalan. Ya, karena tiba-tiba ada jalan yang menuju kapal itu. Nah, saudara yang kasih, maka pada waktu saya mulai berdoa dan tiba-tiba Tuhan, buat 7 panggilan ini, sekalipun mungkin mereka belum mengerti banyak dan mereka belum mengerti hal yang mungkin mereka akan lakukan atau mereka akan alami atau mereka sedang rindukan, tapi Tuhan 7 panggilan ini biar masuk dan seluruh bangsa-bangsa akan masuk kepada bahteramu. Saudara, kita mulai semua renungkan. Tuhan itu ingin mewariskan kepada kita semua seperti Tuhan ingin memberikan banyak hal kepada kita. Dan kenapa sih? Supaya ada sebuah percepatan kepada kita, karena Tuhan itu menunggu sudah sangat lama. Dan kalau ada percepatan berarti akan ada sebuah pekerjaan atau sebuah masa di mana ada hal-hal yang urgent banget. Kalau kita ini nunggu dengan kondisi yang biasa, saya ngerti sekali, saudara ya. Kalau dalam banyak hal saya itu nunggu dengan cara saya itu dikasih sesuatu kadang-kadang cepat puas, ya sudah enak, ya sudah segitu, kenapa ini lagi? Tetapi berarti engkau gak memikirkan yang lebih besar lagi, dan engkau gak memikirkan dunia, dan engkau gak memikirkan keselamatan banyak orang. Engkau egois. Dan pada waktu Tuhan katakan bahwa kita harus masuk dalam percepatan menerima warisan. Kenapa ya? Ini kan sebenarnya sudah pernah kita tahu tentang warisan dan warisan itu ya. Tapi kenapa hari atau bulan ini dan di tahun ini Tuhan berbicara sangat serius, dan dikatakan di dalam bulan ini khususnya itu bulan warisan. Dan tidak berkebetulan kita tahu ya, 3 tokoh kita atau yang sudah pulang, yaitu Pak Yusa, Pak Agung dan Pak Daniel, itu kebanyakan maksudnya beliau ini di bulan Maret lahirnya, khususnya yang maksudnya Pak Yusa dan Pak Agung. Dan mungkin awalnya saya kaitkan dengan itu, tapi tiba-tiba Tuhan, enggak, Tuhan punya rencana buat ya kita yang di bahtera dan pasukan terdasar. Karena aku ingin supaya engkau mengerti bahwa sangat urgent. Kalau engkau gak mewarisi, gak bisa. Seperti yang saya katakan tadi, saya itu kalau dengan cara pengetahuan saya gitu ya, mungkin akan ya jadi manusia itu kan ya manusiawi gitu ya, manusia aja gitu ya, ya sudah cukup. Dan kadang-kadang kan kita punya program, atau dikatakan kalau dunia atau manusia itu punya program, ya sudah lahir, habis lahir terus akhirnya sekolah, habis sekolah menikah, terus akhirnya mungkin punya anak, dan ya sudah. Tapi tujuan Tuhan bukan itu saja, saudara. Tujuan Tuhan itu kita semuanya ya berdampak, dan bukankah firman-Nya berkata ya kita menjadi terang dunia, garam dunia. Dan kalau kita akan melakukan hal-hal yang besar, kita itu hanya berpikiran yang biasa, nggak bisa, saudara. Makanya perlu mewarisi.
Kalau saudara dicangkokkan itu dahsyat, atau mewarisi itu dahsyat. Ya, sekali lagi kita mau lihat dari satu pribadi, yaitu panggilan, khususnya panggilan pilar. Siapa yang di sini panggilan pilar, saudara? Ada, boleh angkat tangan yang panggilan pilar? Jangan setengah tiang, saudara. Kalau mau angkat tangan, sungguh-sungguh angkat tangan, ya. Saudara, di sini dikatakan kalau saudara panggilan pilar, ya saudara akan mewarisi banyak hal. Dan di dalam sini dikatakan Kejadian 15 ayatnya yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Warisan Abraham gitu. Pilar itu, ya kalau saudara kenal, mungkin banyak orang kadang-kadang ingin mendapatkan warisan siapa ya? Pilar ini warisannya kayak apa? Kalau saudara lihat tokoh lah pertama, tokoh yang kita tahu adalah Abraham. Saudara, saya kenal pertama sekali yaitu pada waktu saya lahir baru, itu tiba-tiba lihat Pak Yusa itu adalah Abraham. Saya nggak tahu kenapa saya padahal hari itu baru ikut KKR-nya waktu itu di Mojokerto di Gereja Gia. Dan begitu beliau khotbah dan kayak nuding ke saya semuanya. Padahal itu 3.000-an orang lebih gitu ya. Tapi beliau kayak bicara kepada saya. Dan tiba-tiba saudara di tengah pas waktu merenungkan, dan saya itu sudah nangis terus gitu ya. Dan tiba-tiba dia Abraham. Nah, pada waktu saya yang belum mengerti tentang panggilan seperti saat ini adalah pilar, itu saudara yang kasih, ya Tuhan Bapak Abraham mempunyai banyak anak sekali. Saya rasakan ya hari itu kayak anaknya, saudara merasakan tiba-tiba menunjukkan jalan buat saya dan membukakan banyak hal buat saya. Dan hati kebapaannya itu tiba-tiba saya rasakan. Dan pada waktu saya merasakannya dan saya mengenalnya, beliau adalah Bapak, orang beriman. Saudara yang kasih, kalau saudara tahu tentang Abraham itu adalah pilar, dan saudara harus mewarisi yang namanya iman. Iman disebut Bapak orang beriman. Kenali. Dan kedua dikatakan adalah ketaatan yang radikal. Taat, suruh kemana aja, ya siap. Saudara, kalau itu tiba-tiba saudara langsung dalam hidup saudara, saya membutuhkan itu. Saya membutuhkan iman. Saya ini kenal saudara pada waktu begitu ketemu Panglima. Saudara, saya tiba-tiba mengenal, iya saya butuh yang seperti itu. Beliau itu menceritakan tentang iman. Dan iman itu kan banyak orang, kalau saya ini teologi ya, itu berdasarkan firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan nggak tahu itu di dalam Alkitab. Tapi realitanya atau lapangannya atau bagaimana menghidupinya. Dan tiba-tiba saya katakan, Tuhan saya butuh iman yang praktis, yang ingin saya mengerti dengan bahasa saya dan engkau menjelaskannya. Saudara, beliau hanya cerita tentang bahwa saat itu mengalami sebuah kehidupan, bagaimana menghidupi rumah singgah. Rumah singgah, pada waktu menghidupi rumah singgah, kadang-kadang kita itu iman, kita beriman mendapatkan uang, langsung uangnya itu turun. Dan beliau katakan pada waktu beliau beriman, saudara dikasih mengerjakan apapun bukan berdasarkan yang mungkin dengan kata lain mendapatkan dulu atau menerima dulu atau enak dilakukannya, tetapi apapun Tuhan kasih hikmat. Dan pada waktu semua segala sesuatu mahal itu beli aja di waktu tempat makanan yang murah-murah. Dan itu aja saya garis bawahi, tiba-tiba berema sekali di dalam hidup saya. Bukan masalah yang engkau dapatkan atau kau inginkan, itu penting bagaimana engkau melihat bahwa beriman itu pada waktu engkau percaya dan engkau bisa mengerjakannya, itu terjadi. Saudara, ada keajaiban. Detik saya berkata yes, ternyata beriman itu sesimpel itu, dan saya terima benihnya. Dan itu tiba-tiba seperti saya dapatkan sebuah benih, dan tiba-tiba benih itu tumbuh dalam hidup saya. Dan tiba-tiba saya, kalau sekarang saya saudara
membahasakan. Kalau saudara sering dengar tentang saya, kan saudara tahu bahwa saya adalah orang yang dimana menghidupi mungkin rumah singgah dengan jualan rambutan. Tiba-tiba saudara yang kasih apa ya, saya kalau hari itu nerima benih satu, yaitu benih rambutan, begitu saya tanam itu bukan hanya saya dapatkan mungkin satu mobil pickup, tapi mendapatkan ya berkintal-kintal rambutan. Saya pernah menanam rambutan itu dari biji maupun cangkok. Jadi dengan kata lain, pada waktu saya merenungkan, sesimpel itu engkau menerima benihnya atau engkau langsung dicangkok. Pada waktu engkau menerima benihnya, engkau sudah memiliki dan engkau tidak akan lagi bingung, dan engkau memiliki itu setiap musim engkau akan panen yang namanya rambutan. Dan pada waktu engkau dicangkok, engkau akan mengalami namanya percepatan, tidak mulai dari nol lagi. Nah hari ini kalau saudara itu adalah seorang pilar dan tiba-tiba mungkin belum tahu jalurnya, oh ternyata ya Abraham itu pilar dan aku kenali, saudara mulai buka. Jangan sampai kita menjadi pilar terus akhirnya nggak tahu sebenarnya apa sih yang kita miliki dan kehidupan seperti apa yang akan kami hidupi. Dan mari setiap kali saudara mau menerima warisan, ya, siapakah pilar-pilar yang ada? Kedua pilar kita tahu Bapak Yusak. Ketika kita tahu pilar di sini adalah Bapak Luki. Nah saudara, kalau saudara tahu dari ya di dalam Alkitab sampai akhirnya Pak Yusak, akhirnya sampai Bapak Luki, nah saudara akan terima itu ya ajaib. Dan saudara akan hidup dalam masa percepatan yang lebih dahsyat lagi. Banyak orang itu kadang-kadang berdiri sebagai siapa saudara, dan saudara kadang-kadang tidak mengerti yang saudara akan hidupi, dan saudara tidak menghidupi dengan benar-benar. Sebenarnya kalau kita ini sungguh-sungguh, saya teringat kalau kita sungguh-sungguh itu ya dahsyat. Dan saudara yang kasih, kalau saudara itu pilar yang sungguh-sungguh, value itu akan membuat saudara punya bobot. Jangan sampai pilarnya itu kopong. Saudara, kopong itu dengan kata lain kosong. Ya. Nah kalau kita ini dikatakan pilar, kita harus punya value, bobot, sampai dikatakan nilai saudara itu imannya mantap, ketaatannya mantap. Itu begitu saudara didapati pilar yang memiliki value itu, dan terus saudara akan disebut orang yang punya kabot, punya bobot. Dan saudara begitu saudaranya berdoa dan tiba-tiba ya biar tidak ada kegoncangan karena pilar berdiri dengan kuat, maka itu terjadi sebuah ketenangan, terjadi sebuah shalom. Saudara, setiap panggilan punya fungsi, setiap panggilan punya yang namanya tugas yang Tuhan mau untuk supaya kita ini berdiri dengan sungguh. Dan oleh sebab itu warisin. Kalau saudara tahu di dalam 7 panggilan ini keren sekali. Dan khususnya walaupun saudara mungkin bukan panggilan pilar, tetapi mungkin saudara akan menjadi pilar yang dapat mungkin adalah mempelai pilar yang mungkin berdoa, pilar yang mungkin adalah pilar doa, pilar mungkin pilar yang memberi, yang membagi-bagikan, pilar mungkin ada pilar yang lain. Tapi saudara, di situ ada kekuatan yang namanya pilar. Oleh sebab itu sekali lagi yang saya mau sampaikan kepada saudara, kenali value itu. Value itu membuat saudara ada jalurnya. Dan banyak orang ingin mewarisi, yes, ku terima apanya. Tapi kenali. Saya sekali lagi pada waktu kenal ya saudara, tiba-tiba rasakan panglima imannya itu ngalir, dan tiba-tiba pada waktu beliau mengatakan ngomong apapun saya tunggu terima, yang sekali lagi sepakat. Detik saya sepakat, saudara, ajaib banget dalam banyak hal. Makanya sekali lagi saudara, kalau saudara itu mewarisi atau menerima, percepatannya ajaib. Dan tiba-tiba saya ini bergabung, hari itu saya masih kontraktor, bukan pengontrak rumah maksudnya saudara ya, kontraktor, bukan kontrak yang ini ya, masih kontrak pindah-pindah sana dan pindah sini. Saya belum punya mobil, saya belum pernah ke bangsa-bangsa. Saudara, tiba-tiba begitu apa yang sering kali ya beliau katakan, tiba-tiba saudara kasih keajaiban terjadi.
Ya, saya Tuhan kasih anugerah rumah, Tuhan kasih anugerah mobil, Tuhan kasih anugerah pergi ke bangsa-bangsa. Itu kalau saya mikir dengan keadaan saya dulu. Sekarang aja teman-teman, saya beberapa waktu yang lalu ketemu teman saya yang alumni baik itu SMP maupun STT yang dimana saya pergi di Malang. Saudara, tiba-tiba mereka juga tahu dan dengar gitu-gitu. Ya, ini orang internasional kata saudara ya. Saya bingung dikatakan orang ini, kita bangga punya temen ya, ini sudah keliling dunia katanya gitu ya. Terus katanya mereka kan wah wong sugih tenan gitu ya, duitnya ndak ada seri karena tiba-tiba di depan umum dia tanya, saudara sudah berapa pak kali pergi ke Israel? Ya mungkin kayaknya sih 16 gitu ya. Terus akan gitu ya, wah gitu ya, dikatakan saudara mereka langsung wah kita sekali aja belum, mbok yo ajak toh Mbak Yu. Nah dengan ngomongin ada Mbak Yunya saudara ya, kita itu mbok ya diajak itu masa kasana sendiri gitu kan. Terus akhirnya disebutin lagi ngobrol gitu, dikelilingin kemana aja, wes kabeh seluruh dunia udah dikelilingin ya, seluruh benua udah dikelilingin. Mereka dikatakan saudara, sopo saya hari iki saudara, mereka tahu kecilnya saya, mereka tahu siapa pada waktu saya SMP ya. Dia katakan enggak dia pikir enggak bener-bener enggak nyembadani ya dulu. Nyembadani itu enggak sudah susah diterjemahkan saudara ya. Mungkin enggak ada bobotnya, enggak ada ya, enggak mungkin lah kamu ya enggak menyangka gitu ya. Anak yang kecil kayak begini ya, itu mungkin dipikirnya pada waktu kecilnya. Dan tiba-tiba saya renungkan terus akhirnya ya saya terima itu karena saya ya sekali lagi mewarisi. Saudara, saya pertama kali gabung dan maksudnya ketemu beliau, maksudnya berhari-hari sering kali beliau berkata saya Paulus gitu ya, saya orang menjungkir balikkan dunia gitu. Waduh saudara, langsung yes saya juga gitu. Setiap beliau mengeluhkan apa, iya saya juga. Saya nggak tahu, bukan ikut-ikutan saudara, tapi sekarang hari itu nyalanya itu seperti sama. Karena firman hari itu beliau sering kali ngomong sederap, seirama. Ya, saudara, kalau kita ini ingin mewarisi jangan sakar PDW gitu ya, seirama, sederap gitu. Dan saya katakan iya, nggak penting keinginan saya, nggak penting agenda saya, tapi saya kalau mewarisi saya mau seirama, sederap. Dan saudara yang kasih, kita ingin mewarisi tapi semaunya sendiri. Dan kita nggak mendengar ya kata demi kata. Kita nggak memperhatikan apa ya sebenarnya jalurnya kayak apa. Ya, kita pengennya kita mau semaunya kita. Tapi kalau kita tahu jalurnya, ada tuntunan demi tuntunan setiap kali kita berkata sepakat. Dan itulah yang memudahkan banyak sekali. Nggak pusing kita ya saudara, tapi bukan berarti pasif. Tetapi kita hari itu yes Tuhan, bagian saya apa, bagian saya apa. Saya tahu ya, saat saya mewarisi Pak Yusa itu adalah kata sadek sanyek saudara. Saya nggak tahu pas waktu kita kemarin pas waktu di tanggal 12 kita ibadah di sana, kata sadek sanyek itu terus ya kumandang, terus akhirnya ngelinding wae. Saudara, saya ini kalau ada apa aja atau melakukan segala sesuatu itu lama masuk jauh-jauh itu nggak muncul-muncul. Mau siap-siap, mau udah doa, dan kadang-kadang di grup ditanya dapat apa, boleh kasih tahu. Saudara, masih belum. Dan tiba-tiba sudah sangat mepet dan dekat gitu ya, itu langsung cek, istilah sadek-sanyek saya terimanya gitu ya. Ada banyak hal yang saya tiba-tiba saya menerima sadek-sanyek, dan tiba-tiba kadang-kadang yes pada waktu saya ngeflow, dan tiba-tiba Tuhan berbicara banyak hal. Nah saudara yang kasih, mari kita sebagai orang-orang yang kita tahu bahwa kita mewarisi yang dari Tuhan, yaitu panggilan pilar. Mari iman ya, dengan kata lain ketaatan yang radikal. Abraham melangkah tanpa tahu tujuannya, tetapi percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah mempelai Esther. Esther pasal 4 ayat yang ke-16, aku akan masuk menghadap raja ya, sungguh pun ya berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati ya katakan biarlah aku mati. Warisan Esther adalah keberanian yang lahir dari penyerahan diri. Dua, adalah sebagai mempelai Esther memahami bahwa otoritasnya di hadapan raja datang dari doa dan puasa.
Saudara, kalau saudara seorang panggilan mempelai, ya dengan kata lain, kadang-kadang dulu saya pikir kalau panggilan mempelai itu cantik, bukan ya, memang cantik saya tahu gitu ya, alim gitu. Ya udahlah, kayaknya saya bukan panggilan mempelai karena saya ini nggak alim gitu, saudara ya, pencilaan, saudara ya. Dengan kata lain, bukan orang yang ya alus gitu. Nah, saudara yang kasih, ternyata bukan itu, bukan karena rupawan jasmani, tetapi kita mewarisi yang namanya mempelai. Di sini adalah keberanian, sebuah iman yang berani, sebuah keadaan yang dimana hatinya itu tahu panggilannya sebagai orang yang harus menghadap, mempertahankan bangsanya atau berdiri untuk bangsanya. Saudara yang kasih, kalau saudara panggilan mempelai, saudara bukan hanya memikirkan yang di luar, tapi saudara tahu, punya hati untuk bangsa ini, punya hati untuk sebuah panggilan lawatan terbesar. Dan mari setiap saudara, kalau saudara ingin mewarisi, ya dengan kata lain, Tuhan hari ini, karena ini dari mempelai-mempelai yang kadang-kadang tidak berani berdiri untuk sebuah bangsa dalam kondisi apapun. Saudara mulai buka jalur, saudara mulai minta sebuah jalur. Hari-hari ini dibukakan jalur itu dan masuk di dalam kehidupan saudara. Dan kadang-kadang saudara, ya kalau kita tahu di dalam Bahtera ini ada panggilan yang dari mempelai, kita tahu adalah ya, pertama kita tahu Bunani, terus akhirnya coach. Nah, saudara, pada waktu saudara tahu tentang orang yang di atas dan mulai warisin, gimana sih jalurnya? Dan kalau saudara ingin mewarisinya, itu akan mengalami percepatan banget. Dan saya itu merenungkan benar-benar Mahanaim khususnya 7 panggilan itu aktif banget. Dan karena kita itu serius, makanya seriusnya kita pun itu pun masih Tuhan kepengen gitu, saudara. Karena apa? Makanya Tuhan itu kasih bulan warisan, karena kita pikir kita cukup, kita pikir kita sudah paling banyak, ya mungkin dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Kita pikir kita ini serius banget gitu ya. Tapi saudara yang kasih, kenapa Tuhan kasihkan warisan gitu ya, bulan warisan? Karena Tuhan katakan masih banyak ya panggilan-panggilan ini belum memiliki value-value yang benar, atau value-value yang membuat mengerti, paham gak sih value-value yang saudara miliki itu membuat saudara benar-benar berbobot sebagai orang yang ada di dalam panggilan itu. Surga bukan nanti, atau mungkin semua yang dijanjikan surga, kemarin ada khotbah kan, manifestasi surga itu bukan nanti, sekarang. Apa yang sebenarnya engkau inginkan, ya sekarang. Nah, saudara yang kasih, saya juga mau menyuarakan ini kepada setiap kita, saudara ya. Dan saya harus ngomong puji ya. Kalau engkau berkata emas, bukankah engkau pernah berkata mangan bukan makan, saudara ya, mangan. Hari itu saya mendapatkan sebuah tugas ke Pulau Doi. Dan saudara, itu nggak mudah saya menghadapi perjalanan yang ya, bayangkan kayak ke Amerika jauhnya. Dengan kata lain, pada itu masih di bangsa kita. Saudara, dari naik darat, naik udara, naik laut ya, terus akhirnya nyampe lah di tempat itu, yaitu di Pulau Doi, pulau yang dimana tempatnya tambang, yaitu mangan. Saudara, dan geologi ngomong bahwa di sini dan di sini. Dan saudara, hari itu saya belum terlalu mengerti tentang mangan, karena buat saya nggak ada beda-bedanya dengan pasir. Tapi hari itu karena saya dapatkan tugas, gak lucu kalau saya hanya doa-doa tapi gak ngalami apa-apa. Dan hari itu benar-benar saya keras. Saya berkata, Tuhan, push on. Saudara, saya minta, Tuhan, saya tolongin, saya gak sekolah tambang, tapi tolong bisa membedakan antara pasir dengan yang mangan. Saudara, tiba-tiba ajaib. Dan tiba-tiba saya ngelihat pasir ini mangan, ini bukan. Dan setiap kali ini tiba-tiba tahu kadarnya. Kadar mangan itu ada 43, ada 76, ada 96. Saudara, tiba-tiba waktu jalan, ini keren, ini 96. Dan wah, orang-orang pada dengar, dipikirnya saya ini orang yang ahli dan orang yang dahsyat gitu, saudara. Itulah di dalam Tuhan, alami percepatan.
Ya, saya teringat saja ya, saudara, kadang-kadang memang saya ini bersyukurlah ya, kalau saya ini mulai melemah, ada girap-girap yang datang kepada saya. Saya melalui mimpi ya, melalui mimpi kadang-kadang saya seperti kayak disuruh olahraga gantungan gini-gini. Pernah orang tiba-tiba dibentak. Bayangkan saudara, saya dibentak itu dalam mimpi. Saya bangun beneran, suami saya berkata, "Kenapa? Kamu mau kemana?" "Enggak, saya loh." Saudara, itu bener-bener kayak suami saya, "Kenapa sih kamu?" Dikejar sampai ke ruang tamu. Terus akhirnya saya duduk, "Enggak, saya tadi mimpi Bu Iin." Saya loh, ya ampun. Suami saya, saudara, suami saya ini bingung-bingung, saudara. "Saya ini sering kali kamu kagetkan, saya pikir kamu kenapa." Ya bayangkan saudara, mimpi loh saudara. Karena beliau kadang-kadang disuruh gantungan untuk kamu, itu saya tahu saya harus push on, harus upgrade gitu ya. Dan ya, akhirnya saya bilang, "Oh Tuhan, terima kasih." Dan hari itu sama ya, pada waktu ada di pulau Doi itu, nah saya diutus dan nggak ngerti, hanya bersafaat kan dia nggak perang sih ya, perang, tapi kan nggak ngerti mangan apa itu, bukan makanan. Kalau bahasa Jawa mangan kan makanan. Dan tiba-tiba push on, kata push on ini rasanya ya sudah, Tuhan tajamkan mata saya ya. Dan saudara, ada tiba-tiba kata ya, saya gitu pernah ikut ke Yunani yang dari Pulau Patmos. Saudara, kata itu terulang lagi ya. Dan saat itu di tengah-tengah badai gitu ya, gak lucu yang ngulang, bukan masalah ini, yaitu karena uangnya, karena waktunya gitu saudara ya kan. Nah saudara, tiba-tiba waktu saya ada di Pulau Do itu, gak lucu kalau kamu ngulang, ngapain bolak-balik ke sini gitu. Saudara, tiba-tiba langsung terima kasih ya. Dan mulai saya jalan. Sekali lagi saudara, ajaib, mangan saya bisa membedakan. Sekarang emas ya saudara, saya nggak tahu pada waktu makannya itu jalurnya itu tadi. Jalurnya saudara katakan, ya saya Malaysia ini tuh. Jangan saudara tanpa pengetahuan, tanpa pengertian. Kalau saudara mewarisi, ada sebuah jalur yang saudara akan terima. Nah yang saudara perlu ngerti, sehingga saudara yes, sepakat, dan akhirnya upgrade. Nah ketiga, Yusuf, yaitu penuai. Saudara, Kejadian 39 ayat 2, 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara, pas waktu saya ada di Bandung yang kemarin kita itu ibadah terima warisan gitu ya, saya tiba-tiba lihat ya itu Yusuf. Ya Yusuf yang saudara, Yusuf itu datengin Ibu Nita Joel. Saya sudah ngomong kan. Dan tiba-tiba saudara, tiba-tiba datangnya, saya bilang gini, kan dia bukan raja. Saya pada waktu saya itu pikir, kenapa sih yang Yusuf yang datang? Oh ternyata gitu ya, penuai itu pekerja itu dimulai dari Yusuf. Yusuf itu naik menjadi raja. Nah saudara yang kasih, kegunaannya kita ini sudah ada di dalam panggilan. Bukan hanya flat kita panggilan mempelai. Tuhan itu tuntut yang namanya kita ini seperti Yusuf, dari penuai itu, dari pekerja menjadi raja. Kalau tadi Esther itu dari menjadi orang yang biasa menjadi raja. Demikian juga Abraham itu menjadi seorang syafaat menjadi raja. Nah karena warisan inilah yang dikatakan hari-hari ini Tuhan kasih kepada kita supaya kita ini punya bobot. Dan value itulah yang saudara kita makin mantapkan supaya kita pada waktu kita ada sebuah tugas raja-rajanya, panglimanya ya, itulah yang disebut ya value di dalam 7 panggilan. Makanya Tuhan ingin supaya detik kita punya bobot itu, sampai kita benar-benar oh iya, saya orang yang ya didapat oleh Tuhan, dan Tuhan itu berkata, bobotmu sebagai pilar, bobotmu sebagai, karena apa? Saudara punya iman yang kuat, bukan iman yang hanya ya sekali lagi saya ngakulah. Ya saudara ya, saya ini mungkin terima dalam 1 bulan cukup ya, saya tahu untuk banyak hal ini dan itu dan ini gitu. Saudara, kadang-kadang di dalam suatu waktu tiba-tiba sudah menipis dan mau habis gitu ya. Saudara, saya menerima yang namanya mungkin 2 juta, 3 juta itu sudah puas.
Sudahlah untuk nyambung ke sana. Saudara tiba-tiba dia ya ada sebuah bentakan sekali lagi. Saudara bentakan tuh, itu terlalu kecil, receh gitu saudara. Receh, kata receh itu menyakitkan hati saya, saudara ya. Tiba-tiba kata receh ini menyakitkan hati saya. Receh, orang lain ngomong itu besar gitu ya, lumayan lah 2 juta 3 juta cukup untuk gini-gini. Saya tahu saudara, saya terima 3 juta itu di dalam Sabtu Minggu untuk operasional yang dalam arti mau gereja dan anak STT habis. Tapi kayak ada puas. Dan kata receh itu membuat saya langsung, Tuhan kok receh sih? Memangnya harus berapa? 3T 3T, amin. Ya, dan tiba-tiba Tuhan kata receh ini ya, saya mulai langsung, kenapa ini menggelitik di hati saya receh gitu. Nah saudara, value itu dari kecil kepada yang besar, itu disebut bobot. Ya saudara yang kasih, kalau saudara ingin nilai-nilai keilahian itu berarti ada progres. Kalau kita nggak ada progres berarti flat. Ya dengan kata lain, makanya Tuhan butuh kita dicangkokkan, kita butuh menerima warisan lebih lagi. Karena Tuhan tuh berkata, aduh aku nunggu kalian ini lama gitu ya. Makanya Tuhan sekarang kalau sudah dikatakan seperti ini kita masih ya nggak mudeng ya, kebangetan. Tiba-tiba pada waktu Bang Simon maupun siapa itu menunjukkan bahwa oh ya ternyata kita itu penguasa yang kayak Tuhan bisa ngomongin kepada apa, iya gitu. Nah saudara, sekali lagi pada waktu warisan ini Tuhan saya ambil, saya mau rakus. Saya ingat kata-katanya Bu Joel, harus rakus katanya, harus rakus gitu ya. Nah saudara kasih, mari semua rakus dengan yang ilahi, amin. Ya, ini kita akan mewarisinya ya. Next kita yang keempat, Salomo, raja. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29. Maka Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta hati yang lapang seluas tepi laut ya. Nah saudara, warisan Salomo adalah hikmat, kapasitas mengatur sumber daya dengan hikmat ilahi yang tak tertandingi. Luar biasa. Saudara yang kasih, kalau saudara mulai renungkan, ya saya panggilan raja butuh hikmat. Hikmat itu enak banget. Saya sekali lagi ya, Bu Panglima sekali ngomong enak banget. Saya langsung berkata yes, enak banget. Bayangkan saudara, saya ini kadang-kadang ketemu dengan orang-orang yang harus dikonselingin, ngomongin macam-macam. Saya butuh hikmat supaya saya enak diajak ngomong. Tiba-tiba banyak hal yang tiba-tiba saya mengerti, dan mereka ngomong panjang lebar, dan tiba-tiba hikmat Tuhan mengalir dalam hidup saya, dan tiba-tiba ada sebuah kekuasaan, dan sekali lagi saya mewarisi. Saudara, jangan sampai kita itu nggak ngerti gunanya apa warisan ini. Sangat penting. Kalau saudara nggak mengambilnya dan kita tahu bahwa ada sebuah panggilan dan tanggung jawab yang besar, makanya saudara perlu mewarisi. Ada kemudahan. Sekali lagi yang saya katakan, warisan itu membuat kita mengalami kemudahan dan percepatan. Yang kelima, Daud, yaitu tentara. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Saudara yang kasih, warisan dari Daud adalah hati yang mengejar Tuhan, yaitu iman yang kuat, itu rendah hati, ketaatan, pengampunan, kesukaan dalam rumah Tuhan. Saudara, value-value yang kenapa Daud sampai Tuhan suka, kesukaannya ada dalam rumah Tuhan. Kenapa Tuhan sangat suka sama Daud? Ya, nilai-nilai inilah, nilai-nilai. Nah saudara, kalau kita teruskan dari nilai-nilai ini, kita mulai masuk ke sini. Dari yang kita pada waktu kita terima renungkan panggilan demi panggilan. Saudara, saya itu merenungkan panggilan raja. Seorang ya Bapak Joshua yang masih sangat muda, mewarisinya cepat banget, dan saya dikatakan, wih dahsyat. Saya tapi tiba-tiba merenungkan, Tuhan, buat setiap anak-anak muda ngerti kayak begini loh, mewarisi itu percepatan. Saya sedang menangisi, kadang-kadang menangisi lihat anak-anak muda, baik itu anak sendiri maupun anak-anak STT. Tuhan, jangan ada anak yang bodoh atau anak yang miss dan kehidupannya sia-sia. Kalau menjadi orang yang mewarisi percepatan ini, saudara, saya lihat Elion saja gitu, cepat
banget. Ya sedalam hati saya, maaf sampai saya hari itu kalau saya terulang lagi punya anak bayi gitu, saya akan mulai mungkin kayak Elian udah telat. Tapi mungkin ya kalau cucu nggak tahu lah gitu ya. Saya hanya memikirkan gitu ya. Saya hanya memikirkan gitu. Kalau semua dididik kayak gitu, hasilnya itu loh. Maksudnya saya tahu dalam masa kekanak-kanakan adalah nakalnya kecil anak-anak gitu. Tapi value itu tadi loh, value-nya, nilai ilahinya itulah. Saudara makanya lihat setiap hal siapapun itu nilai itu loh, nggak hilang, terus akhirnya keren kalau ada di dalam tubuh, di dalam hidup orang itu. Dan saya merenungkan, mari saudara, siapapun saudara, kalau saudara hari ini benar-benar ingin mewarisi, ada secepat itu. Bayangkan ya, Pak Joshua itu kita tahu kecilnya lah ya, waktu SD sampai ini gitu. Sekarang itu saudara, saya itu nggak bisa lo manggil Jos gitu, nggak bisa saudara, Pak Joshua. Kenapa? Rasanya pangerannya Tuhan dan luar biasa urapannya dan bobotnya itu, hikmatnya itu loh, mewarisi cepat banget. Dan daripada seusia beliau nggak ini loh saudara, nggak mudah. Dengan katanya seusia beliau jarang gitu ya kan ya. Tapi karena beliau ini mewarisi, sehingga ada percepatan yang ajaib. Kalau dulu saudara kadang-kadang ya kita saya ngalamin mungkin kadang-kadang kesaktian dalam arti yang alamin. Orang tanya gini, makanannya apa sih? Ya, kalau kita lihat Pak Yosua, makanannya apa bisa beda itu? Ya, saudara tahu sendirilah ya. Di depan di toiletnya aja itu deklarasi terus ya, di tulisannya dan sini. Nah, kalau saudara itu ingin yang namanya punya value atau mewarisi, siapa yang saudara ingin warisi, kenali value itu dan mulai terima. Saudara ingin mewarisi tapi nggak mengenal. Saya ini pertama kenal diri saya ini butuh terobosan, dan terobosan salah satunya adalah iman. Begitu saya bertemu dengan kenal dengan Panglima, langsung yes, saya butuh iman. Dan kedua, saya butuh manusia roh yang kuat. Saya ini orang yang berdoa untuk ini. Saudara, begitu saya itu lihat Panglima, saudara tahu saya ini ikut doa waktu itu kerusuhan dia, kamu ke rumah saya ke rumah beliau, dan ke rumah beliau ngajak doa di ruang tamu. Saya pikir akan diajak doa yang bersyafaat ini. Saudara, berapa sedikit. Wah, itu ada naga merah. Saya bingung, di mana naga merah? Ya, saudara, di TV-nya itu memang naga merah. Terus yes, salam turun. Saudara, saya belum siap. Saya belum menyiapkan diri. Dan beliau itu sambil main dengan anak-anaknya dua itu, Joshua dengan Stephen itu, dan pakai kuda-kudaan. Hus, kuda hus. Saudara, saya kan bingung, ini doa dimulai atau belum? Saya belum mulai. Saudara, terus akhirnya sebentar lagi Tuhan bilang kapan? Saudara, saya terbelalak-belalak dan terbingung-bingung. Dan saya langsung bilang, saya Pentium 1, beliau sudah Pentium 8. Jauh banget. Saya kalau doaku masuk ruang makus atau Yesus, saya nangis baru langsung nanti terbayang-bayang, baru kelamaan itu. Saudara ya. Dan beliau tiba-tiba di ruang tamu, saya pikir nanti akan mengajak doa. Saya masih nunggu duduk manis-manis. Beliau sudah doa, ayo. Orang katakan langsung melihat, sebentar lagi dilihat. Terus akhirnya ya nanti saudara bayangkan ya, di masa seperti itu nanti itu ini akan pindah. Kan kita memang ada masalah juga yang waktu itu kita tempat ya. Saya masih bingung, pindah apanya sih? Saya masih membuat ini. Terus akhirnya saya katakan, manusia roh yang seperti ini ya, saya katakan. Dan hari itu saya baru mendengar tentang manusia roh. Kalau manusia ini ya manusia aja. Pak Agung khotbah mengenai manusia roh, jiwa dan tubuh. Dan pada waktu manusia rohmu kuat, wah, langsung saya cari ayat. Saya kan tahu ayat. Dan saudara, tiba-tiba saya doa dan Tuhan ingatkan. Hari itu sangat banyak sekali dikatakan bahwa hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Saya ini dulu lemah, saudara. Saya ini kan tukang pakai jaket yang kadang-kadang
penuh dengan minyak angin di leher karena batuk. Terus akhirnya di ini encok gitu-gitu saudara ya. Waduh kayak encim-encim gitulah ya, nggak lucu gitu ya. Terus akhirnya bau lah kemana-mana, bukan bau parfum tapi baunya ini kayu putih. Saudara, tiba-tiba apapun diterobos sama beliau. Saya apa rahasianya? Manusia roh yang kuat. Langsung saya minta impartasi Tuhan. Lah hari itu saya katakan yes. Setiap saya doa, saya nggak mau doa biasa-biasa. Dan terus akhirnya kami dikirim ke TSOA, ketemu Robert Leiden ya. Hari itu kita ini terus Robert Leiden berbahasa roh dan membahas mengenai manusia roh, dan berdoanya 4 jam berbahasa roh. Langsung saya ini berdoa, ini manusia apa lagi gitu, ini manusia apa lagi gitu. Dan tiba-tiba yes, tapi saya bersyukur benih itu saya sudah ambil dari istilahnya ya Panglima, dan mulai saudara ya, mulai setengah jam ya, 20 menit setengah jam, 20 menit setengah jam, 1 jam, saudara tiba-tiba das 4 jam ya berbahasa roh. Selama kurang lebih 6 tahun saya itu setiap jam 2 pagi saya doanya itu berbahasa roh 4 jam. Dan saudara kadang-kadang makanya kadang-kadang kalau ngomongin STT gitu ya, saya ngomongin ya dulu kepada setiap ini ya, kalau Pak Samuel lulus, Pak Samuel itu orang yang mengingini banyak juga. Kalau saya karena ini kan Robin, kalau kamu mau ikut saya, kalau kamu belum lulus dari berdoa bahasa roh 1 jam, tak tendang. Saudara yang kasih, terus akhirnya Bu lulus katanya gitu ya. Oh itu paling pasti bolong-bolong gitu ya. Nah saudara yang kasih, dan akhirnya setiap yang ngikut maupun yang menara doa, yang beberapa gitu ya, saya tahu gitu ya, ada Bu Imelda, ada beberapa yang ini. Nah saudara yang kasih, saya percaya kalau saudara ingin mewarisi, ambil ya, jalurnya ada, dan saudara tahu, kenali value itu. Kalau saudara ingin warisannya, warisan didoain, tapi kelihatnya di luar aja, tapi saudara nggak menerimanya. Saya awal bulan itu di dalam tahun 2026 ini kami menara doa dan STT itu ketemu Panglima ya. Jika beliau katakan personal dan terus saudara itu. Jadi jangan hanya ikut, kalau saudara panggilan itu tadi mempelai, juga jangan hanya lihat Coach Iren sudah bayarnya banyak, makanya value-nya, bobotnya ya sangat ini. Tapi saudara jangan hanya gendol terus ya, ya berat. Tapi kalau saudara itu tahu mewaris, yes ya, mungkin apanya ya saudara, kenabiannya, ketajamannya, oh ya lah saudara ambil. Dan inilah cara mengambilnya. Saudara kenali di setiap panggilan ya, tokoh-tokoh ini menolong saudara dari yang oke, lanjut adalah Daud tadi tentara, sekarang adalah Samuel yaitu imam ya. 1 Samuel 3 ayat 19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur ya. Warisan Samuel adalah kepekaan mendengar suara Tuhan ya. Kalau dulu ya Pak Samuel error, sama nggak ngedenger apa-apa gitu ya, dia mulai gandol, saya langsung pergi. Wah, saya bentak, saya usir. Lagi doling di tengah lapangan, wah ya, beliau pernah menangis juga saudara ya, beberapa kali sih nangis ya. Ya kan, nangis karena dibentak. Jangan pikir saya ini biasa-biasa loh saudara, galak. Ya, galak, berani nendang Pak Samuel ya, berani ngusir, berani marahin dia ya, pergi. Karena hari itu ya kita mau ya, tetap sih walaupun hari itu sampai jam berapa aman, tapi tiba-tiba hujan deras, sederas-derasnya, dan tiba-tiba air segini saudara, selutut. Yang waktu itu di 202, dan Panglima datang, udah kamu pulang saja. Saudara, saya taat. Sebenarnya saya nggak mau ninggalin ini. Dan beliau katakan, kamu naik di tempat tinggi itu malam banget, di tempat tinggi, dan adalah di saat itu tempat tingginya dekat ini adalah lantai 9 di gedung mahkota. Kami nyembah 1 jam aja, beliau katakan cuma 1 jam.
1 jam dengan kondisi ini kami bertobat. Pak Samuel juga bertobat, teriak-teriak. Saudara yang kasih, besoknya itu saudara tahu, sekalipun habis kelihatan kerendam air selutut itu tadi, itu bisa teratasi, tiba-tiba bersih, dan tiba-tiba banyak mujizat. Seperti kayak kita hanya ngomong malaikat buat itu kering dan buat itu keajaiban. Saudara tahu, tiba-tiba yang datang itu banyak banget dari anak-anak sekolah. Dan anak-anak sekolah hari itu kita punya makanan yang kayak dari pesawat itu loh. Itu mereka menikmati banget dan berkata, ini kayak taman Tuhan. Mereka diusir-usir pulang, gak mau pulang. Dan mereka benar-benar nikmati Tuhan. Dalam hati saya gini, tidak tahu semalam kami ngelewatin apa. Tapi ya ajaib. Makanya saudara yang kasih, kadang-kadang kita gak tahu apa yang Tuhan kerjakan saat kita berhadapan dengan banyak hal yang kalau kita mewarisi yang dari Tuhan, mujizat demi mujizat saknyet itu tadi Tuhan kerjakan. Makanya sekali lagi, mendengar suara Tuhan. Kalau saudara imam, kalau saudara gak mendengar dari suara Tuhan, gimana saudara akan melakukan pendamaian? Bukan masalah dupanya, masalah saudara ngerti gak value-nya itu loh. Saudara ini mendengar, bahkan hati yang mendengar, telinga ya, bukan hanya telinga aja yang mendengar, pikiran yang mendengar suara Tuhan. Ini penting sekali. Nah saudara yang kasih, value itu yang saudara warisi untuk saudara benar-benar berdiri sebagai imam, mewarisi. Dengan sekali yang kedua, sebagai imam menjadi jembatan antara instruksi Tuhan dengan bangsa. Ini kondisi bangsa-bangsa ya. Saya teringat pada waktu saya, ini kan kalau megang tentang bangsa gitu ya saudara, saya ini megang Iran ya bersama ya Pak Samuel. Dan nah pernah ke Iran sama Pak Ayah juga. Dan pada waktu itu kita mendapatkan benar-benar kuat banget. Memang sih akan ada kehancuran, tapi ya dengan kata lain ini akan ada keselamatan. Tiba-tiba ayat itu muncul. Yang kita tahu bahwa Iran itu Elam, Persia, dan akhirnya Iran. Dan sejujurnya kalau boleh sih Tuhan gak ada ini, tapi Tuhan ingatkan ini supaya menyadarkan kekerasannya. Dan saya hari ini, sekalipun kondisi seperti Tuhan Engkau buat keajaiban, bagaimana Iran dilawat Tuhan. Bangsa atau bangsa-bangsa saya tahu mungkin membenci Iran ya, tapi saya hanya mengingatkan keselamatan Tuhan akan saudara. Hati yang mendengar, telinga yang mendengar, otoritas yang bekerja. Hari ini saudara sebagai imam, sudahkah melakukan itu? Sudahkah mewarisi itu? Sudahkah saudara tahu value-nya imam? Sudahkah saudara tahu value-value yang harus saudara miliki? Dan saudara tahu untuk mewarisinya? Yang berikutnya adalah ya supranatural, yaitu Elia. Dikatakan Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa, dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Warisan Elia adalah otoritas profetik mengubah atmosfer, kuasa doa mengendalikan alam, dan memanggil Tuhan, memanggil hujan ya, api Tuhan turun ke bumi. Saudara yang kasih, value-value yang dimiliki setiap panggilan dahsyat. Dan saudara jangan sampai saudara nggak tahu. Dan di akhir-akhir ini Tuhan sedang berkata, aku punya ke depan ada hal-hal yang urgent, dan aku pengen seluruh panggilan, 7 panggilan ini menjadi orang-orang yang mewarisi dan percepatan, karena akan ada tugas yang benar-benar urgent. Dan kita tidak bisa dengan otoritas biasa. Jangan sampai kita didapati, siapa engkau? Ya, jangan sampai dikatakan, oh Coach Iren aku kenal, Tuhan Yesus aku tahu, tapi kamu siapa? Mungkin saudara katakan mempelai, atau saudara dikatakan, engkau siapa engkau? Aku tentara. Dan mungkin akan ditanyain, ya Daud aku tahu. Dan terus akhirnya dikatakan, ya Steve Alpha, ya panggilan tentara aku tahu, tapi engkau siapa? Jangan sampai kopong. Ya, dengan kata lain, tidak ada nilai-nilai itu ringan. Saudara tahu kan, didapati kau terlalu ringan. Raja-raja ada ujiannya. Saat raja-raja ada ujiannya, didapati raja terlalu ringan. Karena apa? Value-nya. Saudara yang kasih, mari jangan sampai kita ya melakukan yang fisiknya,
tapi nilai itu enggak ada. Nilai-nilai ketepatan. Value itu membuat saudara ngerti jalur yang ilahi. Value itu membuat saudara ngerti saudara akhirnya di-upgrade. Value itu membuat saudara ngerti artinya yang namanya kaput. Value itu membuat saudara mengerti artinya the true saudara yang ilahi. Itu yang saya sampaikan. Mari kita akan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tidak mau satupun miss dengan panggilan dan satupun kehilangan semua value-value ilahi yang Tuhan sudah sediakan. Kami mau warisi, kami mau menerima, kami mau ambil, kami mau Tuhan mengelolanya. Kami mau Tuhan menyiapkan wadah. Mari kita berbahasa roh sebentar. Syakata karata sokoto korotoso.